Kita mulai dengan menatap pemilu Israel mendatang dan bagaimana Partai Likud milik Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersiap-siap. Ribuan pemilih Likud memasukkan suara mereka untuk politisi yang mereka inginkan ada di daftar partai mereka. Dan seperti yang dilaporkan oleh koresponden kami, Joe Brown, hasilnya sangat dipengaruhi oleh satu orang, Netanyahu. Dalam perebutan tempat di daftar Likud untuk pemilu mendatang, pemenangnya adalah orang yang menetapkan aturannya. 76.068 anggota Likud pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih dalam pemilihan pendahuluan mereka dalam kontes yang sangat diperdebatkan dan sangat dibatasi. Pemimpin Likud, Benjamin Netanyahu, dapat mengamankan 9 slot, naik dari biasanya 3. Dan karena hal ini serta penurunan dukungan untuk Likud sejak pemilu terakhir, hanya sekitar 15 posisi realistis yang bisa diperebutkan. Yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara publik adalah Menteri Energi, Eli Cohen, yang akan menempati urutan kedua dalam daftar Likud di belakang Netanyahu. Setelah Cohen, 3 posisi dicadangkan, 2 di antaranya akan diberikan kepada Menteri Pertahanan, Israel Katz, dan Menteri Luar Negeri, Gideon Sa'ar. Kedua dalam pemungutan suara publik dan urutan ke-6 dalam daftar adalah Ketua Knesset, Amir Ohana, diikuti oleh Menteri Yariv Levin dan Miri Regev. Alasan dibalik keputusan Perdana Menteri untuk membatasi jumlah slot yang tersedia adalah karena 2 hal, ideologi dan loyalitas. Ia ingin membatasi pengaruh tokoh sayap kanan garis keras seperti Kali Gottlieb dan Michael Land, yang mungkin membuat pemilih moderat menjauh, serta menyingkirkan mereka yang ia anggap sebagai pengacau, seperti Nir Barkat dan David Bitan. Gottlieb, meskipun dalam survei termasuk salah satu politisi Likud paling populer di antara anggota partai, hanya mendapatkan jumlah suara tertinggi ke-12, menempatkannya di posisi ke-20 yang relatif aman. Karena Likud hanya diprediksi mendapatkan sekitar 20 hingga 24 kursi, posisi ke-23 dan ke-24. Untuk Bitan dan Barkat berada dalam posisi yang genting, sedangkan Michael Land berada di urutan ke-40 dalam daftar dan kemungkinan besar tidak akan masuk ke Knesset. Ini menunjukkan bahwa langkah Netanyahu berhasil, dengan Perdana Menteri mengatakan bahwa dia, kutip, sangat puas dengan hasilnya. Politisi terkenal lainnya yang diperkirakan akan keluar dari Knesset termasuk mantan Menteri Zev Elkin dan Menteri saat ini Avi Dichter serta Idit Silman yang pembelotannya ke Likud menyebabkan pemerintahan Naftali Bennett runtuh pada tahun 2022. Mereka yang berada di urutan bawah daftar bisa masuk ke Knesset melalui Undang-Undang Norwegia yang memungkinkan pengganti bagi mereka yang dipromosikan ke posisi menteri. Namun, blok Netanyahu saat ini memiliki elektabilitas lebih rendah daripada blok oposisi, yang berarti mereka kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Namun, hal terpenting bagi Benyamin Netanyahu adalah ia berhasil membentuk daftar yang sesuai dengan citranya sendiri, baik dari segi ideologi maupun loyalitas. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang ditemani di studio oleh analis politik Gil Hoffman. Gil, terima kasih telah bersama kami malam ini untuk melihat kembali apa arti sebenarnya dari hasil-hasil ini. Maksud saya, di sini kita punya Eli Cohen yang menempati posisi pertama berdasarkan suara publik. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang daftar sebenarnya, kita masih harus menunggu dan melihat siapa yang akan dipilih langsung oleh Perdana Menteri untuk beberapa slot cadangan ini. Tapi apa sebenarnya arti semua ini menjelang pemilu bulan Oktober? Bagaimana perasaan Netanyahu setelah tadi malam? Tetap memegang kendali, Niko. Kamu tahu, pemungutan suara ini tidak menghasilkan sosok penerus yang jelas baginya. Yang penting baginya untuk pemungutan suara ini dan juga untuk pemilu-pemilu mendatang, baik untuk Knesset maupun untuk Perdana Menteri. Siapapun yang berpikir dia akan membangun dirinya sebagai penerus alami Netanyahu, itu tidak terjadi. Amir Ohana sempat dibicarakan sebagai calon nomor 2, tapi dia hanya nomor 6. Nir Barkat benar-benar ada di akhir daftar, di nomor 24. Hampir saja masuk ke Knesset, dan Israel Katz yang pernah memegang gelar mentereng seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, yang seharusnya membuat seseorang layak menjadi Perdana Menteri, bahkan tidak repot-repot menguji dirinya sendiri dan menerima posisi cadangan. Jadi tidak ada pesaing bagi King Bibi. Dan dia memang suka seperti itu, orang nomor 2-nya. Eli Cohen adalah orang yang cukup membosankan, tidak terlalu menarik. Dan itu bagus untuk Perdana Menteri. Ketika Anda melihat daftar partai ini, apakah ini lebih dapat diterima, katakanlah, bagi beberapa partai lain yang mungkin ingin membentuk koalisi atau yang diharapkan Netanyahu untuk diajak membentuk koalisi jika dia menang pada bulan Oktober? Anda tahu, menarik bahwa Kelly Tropper dari Partai Rumah Zionis sudah mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu berdasarkan siapa yang terpilih di sini. Ada banyak orang di sini yang sangat dikenal dengan penolakan terhadap reformasi yudisial, yang membuat sebagian pemilih yang peduli dengan hal itu menjauh, tetapi justru memperkuat yang lain. Ini adalah partai yang sangat berhaluan kanan saat ini, sangat berbeda dengan Likud di masa lalu yang memiliki tokoh seperti Dan Meridor dan Michael Eitan.
Tapi ini cukup mirip dengan apa yang sudah ada sebelumnya dan telah berkuasa selama 4 tahun. Seberapa besar sebenarnya pemilihan pendahuluan ini menunjukkan demokrasi, Gil? Ketika melihat nama seperti Miri Regev misalnya, banyak yang memperkirakan dia tidak akan menempati posisi setinggi itu. Beberapa kritikus mengatakan bahwa ini bukanlah tolok ukur nyata dari suara pemilih. Ini adalah ujian dari beberapa kesepakatan yang sebenarnya terbentuk di balik layar. Apa pendapatmu tentang itu? Saya akan mengatakan bahwa ada beberapa politisi yang tampil lebih baik dari yang diharapkan, dan mereka tidak terlalu dikenal dengan kesepakatan-kesepakatan. Kamu tahu, kamu punya seseorang seperti Ami Amichai Sikli yang menangani urusan diaspora dan memerangi antisemitisme. Yang sebenarnya bukan isu paling menarik bagi pemilih Likud, tapi dia bekerja keras. Dia berkeliling negara, bertemu dengan para anggota pemilih, dan berhasil menjadi nomor 16 dalam daftar. Pada pertama kalinya dia ikut pemilihan pendahuluan. Miri Regev sudah lama menjadi sosok kuat di partai ini selama bertahun-tahun. Yang menyakitkan bagi Likud saat ini adalah mereka hanya memiliki 3 perempuan di 5 besar. 22 laki-laki, 3 perempuan. Coba renungkan itu. Itu tidak baik. Netanyahu punya slot cadangannya sendiri. Setiap perempuan sayap kanan di Israel seharusnya sekarang menelpon dia dan berkata, "Hey Bibi, pilih aku." Baiklah, mari kita bicara tentang perempuan sayap kanan, Tali Gottlieb. Dia tidak mendapatkan posisi setinggi yang dia harapkan, tapi mungkin lebih tinggi dari yang diharapkan Netanyahu. Dengarkan, dengan semua kekhawatiran dan keributan menjelang pemilihan pendahuluan ini seputar Gottlieb, apakah pengaruhnya terlalu banyak dibicarakan dan dibesar-besarkan di dalam Likud? Memang begitulah dia. Dia penuh sensasi, dia berisik. Itulah sebabnya beberapa orang menyukainya dan beberapa orang tidak tahan mendengarkannya. Jadi, dia mendapat posisi ke-20 dalam daftar, yang tidak memberikan begitu banyak penghormatan seperti jika dia berada di 5 besar, seperti yang pernah dibicarakan. Mungkin itu membuatnya sadar diri, tapi dia tidak akan bersikap seperti itu. Dia akan terus berusaha untuk bersuara selantang mungkin. Dia sudah mengatakan bahwa jika Netanyahu mencoba membungkamnya, mencegahnya untuk mewawancarai, dia tidak akan menurut. Dan itu bisa saja membuat banyak pemilih yang sedang mempertimbangkan Likud dan partai lain menjadi tidak tertarik. Baiklah, tentu saja masih banyak yang harus kita perhatikan. Sekarang kita sudah mendapat gambaran yang lebih jelas tentang posisi Partai Likud sebenarnya. Gil Hoffman, terima kasih sudah bersama kami di studio I24 News.